Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, diakui oleh Jokowi ya. Cawe-cawe di Pilpres di 2024 ini demi kepentingan nasional. Ya, semuanya itu adalah kepentingan bangsa, kepentingan negara begitu kan. Kalau masalah ikut cawe-cawe masalah politik, kenapa tidak kepada Anies Baswedan juga begitu kan? Kan itu logika kita begitu. Artinya kalau Pak Jokowi mengakui dia cawe-cawe dalam Pilpres ini, apa yang diharapkan? Urgensinya Pak Jokowi apa? 2 periode sudah dilakukan begitu ya. Terus kemudian seorang presiden seharusnya menjaga marwah bagaimana di masyarakat itu tetap dihormati begitu. Kalau ikut sana sini cawe-cawe begitu kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo, tidak kepada Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau dengan alasan demi kepentingan nasional ya semuanya demi kepentingan negara begitu. Anies Baswedan membangun untuk bangsa kita begitu. Kenapa begitu takutnya kepada Anies Baswedan ketika dicalonkan menjadi presiden oleh Partai Nasdem begitu ya? Bahkan ya muncul spekulasi di berbagai hal ya. Pak Jokowi sebagai seorang presiden tidak boleh ikut masalah cawe-cawe seperti ini begitu kan. Banyak pengamat mengkritik habis-habisan kepada Pak Jokowi begitu. Ini harus didengarkan begitu sebagai kepala negara begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, banyak yang pro seperti ini ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Jokowi akui cawe-cawe di Pilpres di 2024 ini kepentingan nasional pred ya. Sebelum berkuasa ya kubunya Jokowi, setelah berkuasa kemana suara seperti ini, malah mau cawe-cawe. Gak usah merasa dia paling sepenting nasional ya. Kepentingan nasional, semua kompetisi di Pilpres demi bangsa dan negara. Anda pensiunlah secara benar dan aman. Betul begitu kan. Artinya tidak ikut-ikutan masalah cawe-cawe politik, tidak menentukan siapa yang menang, siapa yang salah, siapa yang didukung begitu kan. Kalau seperti ini terus ngapain ya untuk bangsa kita begitu kan. Ya, pada hakikatnya Anies Baswedan di satu sisi menjadi calon presiden, juga menjadi anak bangsa yang luar biasa begitu ya. Kenapa kok tidak ada cawe-cawe masalah itu begitu kan? Jadi artinya selama ini apakah ada tebang pilih begitu ya? Bahkan presiden ini sudah nggak lagi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden, bahkan semakin berani merusak demokrasi. Bukan justru orang ini yang paling terdepan menjaga demokrasi. Enteng benar bila gitu tanpa beban, padahal jelas-jelas langgar aturan kepentingan nasional ya. Ini pred. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tetapi ketika melihat ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan oleh Pak Jokowi begitu ya. Janganlah ikut masalah cawi-cawi seperti ini begitu. Biarkanlah berkompetisi secara sehat begitu kan ya. Tetapi kalau masalah soal menentukan si A si B begitu, kok ada begitu seorang presiden ya ketika ada deklarasi Pak Ganjar di situ ditunjuk sebagai menjadi calon presiden begitu ya. Lalu kemudian ada Pak Jokowi di sebelahnya begitu. Kok bisa begitu kan ya? Ini kan aneh begitu kan? Bahkan Pak Jokowi ya istirahat saja setelah ini. Jadi bapak bangsa semua demi kepentingan rakyat. Biar rakyat yang menentukan ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Siapapun yang terpilih maka itulah yang terbaik. Nanti jika tidak enak kalau jagoan Pak Presiden misalnya kalah, jadi kaku nanti bilang ya pulang bijak netral dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa kalau bagi kami ya Pak Presiden harus menjaga marwah itu begitu kan sebagai pimpinan kepala negara begitu kan. Jadi kalau ada cawe-cawe masalah politik kenapa kok tidak kepada Anies Baswedan begitu ya, kayak karena mungkin ada apa begitu kan, apakah takut terbongkar ada apa, bisa saja itu terjadi begitu ya. Ya wallahu a'lam, karena pada hakikatnya kita tahulah siapa mereka begitu ya. Bahkan ya ini hak politik ya cawe-cawe ini katanya begitu ya, cawe-cawe hak politik cawe-cawe dan sebagainya. Nah bagi kami kan sebenarnya ya dalam artian bahwa kenapa masih ada seperti itu begitu ya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra begitu ini kan ya, ini buanglah sampah pada tempatnya. Begitu gentingnya kah keadaan negara ini kalau Anies menang di Pilpres, atau jangan-jangan yang penting keadaan, betul begitu kan? Kenapa kok masih takut begitu ya? Ya pada akhirnya ini kan sebuah anak bangsa kita bersama begitu yang merubah bangsa kita begitu ya, tentu Anies Baswedan begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Jokowi akui cawe-cawe di Pilpres di 2024 ini demi kepentingan nasional. Ini dikutip dari Kompas TV ya.
Ini Presiden Joko Widodo ya atau Jokowi mengakui bahwa ya dirinya ya cawi-cawi atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang pemilihan presiden di 2024. Pernyataan Jokowi disampaikan ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa ya Nasional Istana. Bahkan ya pada kesempatan itu Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa ya pemilihan presiden dan wakil presiden di 2024-2029 menjadi krusial termasuk Pilpres di 2024, 2029, 2034 mendatang. Ada apa begitu kok ada ketakutan seperti ini? Sudah selesai tugas Pak Jokowi, sudah selesai ini semua begitu kan? 2 periode malah begitu. Kok masih ikut cawi-cawi masalah ini begitu? Kecuali anaknya menjadi calon apa, ikutlah di situ begitu. Ini bagian dari demokrasi begitu ya. Bahkan oleh karena itu kebijakan yang strategis kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak. Karena itu ya saya cawi-cawi, saya tidak akan netral ya. Karena ini kepentingan nasional, katanya di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional. Artinya kan sudah diakui, berarti Pak Jokowi kan tidak netral begitu ya. Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat ya, yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah ya kesempatan untuk menjadi negara maju. Sambungnya mantan gubernur di Jakarta wali kota Solo itu. Artinya apa? Ya selama Pak Jokowi memimpin gimana begitu kan? Kan begitu logikanya, harus introspeksi diri lah. Kan begitu logika kita begitu. Artinya selama ini kita lihat bahwa ya melihat perkembangan yang ada misalnya seperti kita begitu. Jadi di era kepemimpinan Pak Jokowi banyak yang angka korupsinya luar biasa ya. Terus kemudian orang-orang di pemerintahan banyak yang korupsi dan sebagainya begitu kan. Apa yang mesti dilakukan sekarang ini di detik-detik akhir Pak Jokowi kan begitu logikanya begitu. Artinya kok masalah ikut copras-capres sana sini cawi-cawi masalah sini seolah-olah demi genting demi kepentingan bangsa dan negara ya. Pada hakikatnya ya kita tahu bahwa siapa mereka begitu kan ya. Menurut saya pribadi ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya begitu kan ya. Semuanya demi bangsa dan negara kok begitu kan. Oleh karena itu Jokowi menyatakan bahwa Pilpres sangat penting. Dia juga menuturkan tidak ada peraturan yang melarang soal cawi-cawi pada Pilpres di 2024. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, kata Jokowi. Tolong dipahami, ini demi kepentingan nasional memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial. Penting sekali, harus tepat dan benar, sambungnya. Ya akan melihat dari narasi apa yang disampaikan Pak Jokowi yang dikutip oleh Kompas TV ini menunjukkan ya, kok bisa begitu kan? Ya pada hakikatnya kita tahulah, tiga calon ini tidak mungkin bangsa kita itu ya dijual begitu kan. Tidak mungkin bangsa kita itu dijurumuskan ke berbagai hal yang negatif begitu kan. Saya rasa tidak begitu kan. Mulai dari Anies Baswedan, mulai dari Pak Prabowo, mulai dari Ganjar, apa yang tidak baik begitu kan. Kalau Pak Jokowi cawi-cawi masalah politik begitu kan kepada Pak Prabowo, kepada Pak Ganjar, lantas kepada Anies Baswedan gimana begitu kan. Ya kok seperti ini kan aneh begitu ya. Tetapi ya itulah demokrasi kita. Mungkin ada ketakutan besar ya, ada kepanikan besar, bisa saja itu terjadi begitu. Kita tunggu saja bagaimana prosesnya. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.